Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan ya. Ini adalah video yang ke-775 Bimbel TCMS pertemuan yang ke-37 berpapasan tapi waktu berangkatnya beda. Bagaimana penyelesaiannya? Kita langsung ke contoh soalnya di soal yang pertama. Jika sebelumnya kita sudah pernah membahas bagaimana menentukan waktu berpapasan jika berangkatnya bersama, maka di sini kita akan membahas jika waktu berangkatnya berbeda. Langkah pertama, kita harus menentukan dulu selisih jaraknya. Kita coba cermati di soal nomor 1 dulu. Andre berangkat dari Jakarta menuju Bandung pukul 5 pagi menggunakan mobil dengan kecepatan 60 km per jam. Budi berangkat dari Bandung menuju Jakarta pada pukul 5:15 dengan kecepatan 75 km per jam. Jarak antara Jakarta dan Bandung adalah 150 km. Pukul berapakah mereka akan berpapasan? Lihat, di sini Andre berangkatnya pukul 5, sementara Budi 5:15. Artinya, di sini Andre nanti berangkat dari jam 5 sampai 15 menempuh jarak sekian. Baru nanti 5:15 ini mereka akan bersama, ya. Artinya di sini ada selisih jarak yang sudah ditempuh oleh Andre terlebih dahulu. Maka kita harus cari selisih jaraknya. Rumus jarak adalah kecepatan kali waktu. Berarti jarak adalah kecepatan dikali dengan waktu. Kecepatan di sini adalah kecepatannya Andre karena Andre yang berangkat lebih dulu. Kecepatannya Andre adalah 60 km per jam. Sementara selisih waktunya adalah Andre berangkat pukul 5, sedangkan yang Budi pukul 5:15. Berarti selisih waktunya adalah 15 menit. Karena 15 menit langsung saja kita jadikan jam dengan cara langsung dibagi dengan 60 menit. 15 dibagi dengan 60, akhirnya nanti satuannya akan menjadi jam. Gini ya. Ini sudah berubah menjadi jam gitu aja ya. Lanjut, berarti di sini tinggal kita kalikan. Nah, ini kan bisa coret-coret habis. Berarti ini adalah 15 km. Selesai. Oke, maka selisih jaraknya di sini Andre sudah menempuh jarak 15 km dari arah Jakarta di sini, sementara si Budi baru mulai berangkat. Nah, selisih jarak ini yang digunakan untuk mengurangi jaraknya. Nah, untuk rumus waktu berpapasannya sama dengan sebelumnya. Jika sebelumnya rumus waktu berpapasan adalah jarak dibagi kecepatan 1 tambah kecepatan 2, di sini yang berbeda adalah jarak dikurangi selisih jarak. Oke? Jarak dikurangi selisih jarak, pernya tetap sama. Kecepatan 1 ditambah dengan kecepatan 2. Jaraknya adalah, jarak totalnya adalah 150 km. Kita tulis 150 km. Selisih jaraknya sudah kita temukan yaitu 15 km. Kita masukkan 15 kilo. Kemudian kecepatan 1 adalah kecepatannya Andre yaitu 60 km per jam. Kemudian kecepatan rata-rata yang kedua adalah kecepatannya Budi yaitu 75 km per jam. Kita tinggal selesaikan. 150 dikurangi dengan 15 adalah 135. Sementara 60 ditambah dengan 75 adalah 135. Dibagi maka akan ketemu 1 jam. Hati-hati di sini, setelah kita bisa menemukan waktu berpapasannya adalah 1 jam kemudian, ini ada dua opsi, ada dua jebakan. Nanti ada jebakannya. Jika Andre berangkatnya adalah pukul 5.00, kemudian yang kedua adalah Budi yang berangkatnya pukul 05.15. Nah, 1 jam ini ditambahkan ke Andre atau ditambahkan ke Budi? Jawabannya adalah tambahkan ke yang berangkat paling akhir. Berarti tambahkan ke Budinya. Karena Budi berangkat yang terakhir. Berarti jawabannya nanti adalah 06.15. Gitu. Pilihan jawaban yang C seperti itu. Jika Anda menambahkan ke Andre di sini ditambah 1 jam, maka akan pukul 06.00. Ada jawabannya di A. Anda yakin jawabannya benar, tapi Anda terjebak. Jadi di sini ingat, untuk waktu berpapasan jika sudah ketemu, maka dijumlahkan kepada waktu berangkat yang akhir, bukan yang awal, seperti itu. Oke, kita akan berikan contoh berikutnya di soal nomor 2. Oke, jarak Jogja Magelang 45 km. J-nya sudah ada ini, J totalnya. Putra bersepeda dari Jogja menuju Magelang pukul 5.30. Kecepatan rata-ratanya adalah 12 km per jam. Sedangkan Fajar bersepeda dari Magelang menuju Jogja dengan jalan yang sama, kecepatannya 14 km per jam. Kecepatannya.
dan berangkatnya pukul 6. Di sini tadi Putra berangkat 5 lebih 30. Berarti ada selisih 30 menit. Kita hitung dulu selisih jaraknya. Oke. Kita hitung selisih jarak, seljar. Selisih jarak adalah kecepatan dikalikan dengan waktu. Kecepatan di sini adalah kecepatan yang berangkat lebih dahulu. Yang berangkat lebih dulu adalah Putra. Maka kecepatan Putra yaitu 12 km. Dikali waktunya berapa? Dia berangkat pukul 5.30. Sementara si yang satunya, si Fajar, berangkat 6 tepat. Artinya selama 30 menit. Ada waktu, selisih waktunya 30 menit. Langsung kita bagi dengan jamnya, yaitu dibagi dengan 60 menit. Sehingga di sini akan ada setengah. 30 bagi 60 kan setengah. Setengahnya 12, yaitu 6 km. Selisih jaraknya adalah 6 km. Baru kita masukkan ke rumus waktu berpapasannya. Jangan lupa jarak dikurangi selisih jarak, oke, dibagi kecepatan 1 ditambah dengan kecepatan 2. Jarak totalnya adalah 45 km ini. Saya tulis saja di sini 45 km. Selisih jaraknya sudah ketemu 6. Kecepatan 1 adalah kecepatannya Putra, yaitu 12 km per jam. Kecepatan 2 adalah kecepatannya Fajar, yaitu 14 km per jam. Kita tinggal eksekusi saja. 45 dikurangi dengan 6 adalah 39. Sementara 12 ditambah dengan 14 adalah 26. Tinggal kita bagi. 39 dibagi dengan 26. 1,5 jam ya. Atau 1 jam lebih 30 menit. Oke, 1 jam lebih 30 menit. Nah, 1 jam lebih 30 menit ini kita tambahkan ke siapa? Ke Putra atau ke Fajar? Betul, kita tambahkan ke yang berangkat paling akhir. Yang berangkat paling akhir adalah Fajar, yaitu pukul 06.00. Nah, 06.00 inilah yang kita tambahkan dengan 1 jam lebih 30 menit. Sehingga sampai di berpapasannya adalah pukul 7 lebih 30 menit. Pilihan jawaban yang C seperti itu. Ingat, jika 1,5 jam ini ditambahkan dengan 0,0530 maka akan ketemu 7.00. Jawabannya ada di sini. Jadi hati-hati ya. Saya ulangi, hati-hati. Waktu berpapasan ini dijumlahkan atau ditambahkan kepada orang yang berangkatnya di paling akhir. Seperti itu. Oke, lanjut kita di soal nomor 3 ya. Pemantapan saja. Kita ulang-ulang lagi dengan model soal yang sama agar kita benar-benar paham. Jarak kota A ke kota B adalah 270 km per jam. Ini jarak totalnya. Ridho naik mobil dari kota A menuju kota B, berangkatnya pukul 7 lebih 5. Kecepatannya 60. Pada pukul 07 lebih 25. Bimo naik mobil dari kota B menuju A dengan kecepatan 40 km per jam. Jika melalui jalan yang sama, semuanya lancar. Pada jarak, ini bukan pada jarak ya. Pada pukul berapa? Ini ada sedikit kekeliruan. Pada pukul berapa? Oke, pada pukul berapakah mereka akan berpapasan ya? Bukan jarak yang ditempuh. Ini nanti materi selanjutnya ya. Ini sementara kita ke waktu dulu. Oke, ralatnya seperti itu. Jadi langkah pertama kita cari selisihnya dulu, yaitu selisih jaraknya sama. Yang berangkat lebih dahulu adalah Ridho di sini, maka kecepatannya di sini adalah kecepatan Ridho. Ridho berangkatnya pukul 7 lebih 5 ya. Kecepatannya adalah 60 km per jam. Saya tulis 60. Waktunya 7 lebih 5, di sini 7 lebih 20, 25 ya. Berarti ada selisih waktunya 20 menit. Sehingga di sini adalah 20 per jamnya adalah 60. Berarti ini adalah sepertiga. 1/3 dikalikan dengan 60. Atau ini kita coret saja. 60 berarti tinggal 20 km. Jadi selisih jaraknya adalah 20 km. Sehingga kita bisa menentukan waktu berpapasannya. Rumusnya adalah jarak dikurangi selisih jarak. Oke. Dibagi dengan kecepatan 1. Ditambah dengan kecepatan 2. Jarak totalnya adalah 270 km. Sudah kita tentukan di kalimat pertama tadi. 270 km. Dikurangi selisih jaraknya sudah ketemu 20 km. Kecepatan 1 adalah kecepatannya Ridho, 60 km per jam. Kecepatan 2 adalah kecepatannya Bimo, yaitu 40 km per jam. Kita tinggal eksekusi. 270 dikurangi dengan 20 adalah 250. Per 60 tambah 40, 100. 250 bagi dengan 100 adalah 2,5 jam.
atau dalam bentuk waktu adalah 2.30 menit. Dari mana ini? Mereka akan bertemu berarti 2,5 jam kemudian dari mereka yang berangkat paling akhir. Yang berangkat paling akhir di sini adalah Bimo, yaitu pukul 07.25. Nah, inilah yang kita tambahkan dengan 02.30 menit sehingga mereka akan berpapasan pada pukul 09.55. Oke, 09.55 pilihan jawaban yang A. Seperti itu, cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, lanjut kita di soal nomor 4 ya. Rois berangkat dari Magelang menuju Bandung yang berjarak 325 km dengan kecepatan rata-rata 55 km per jam. Pukul 7.30. Sementara itu Farel berangkat dari Bandung menuju Magelang melalui jalan yang sama pada pukul 8.30, kecepatannya 65 km per jam. Pukul berapakah mereka akan berpapasan? Oke, kita cari selisih jaraknya dulu ya. Selisih jarak yang berangkat lebih dahulu adalah Rois ya, jam 7.30. Si Farelnya 8.30, berarti selisih waktunya adalah 1 jam. Waktu yang digunakan adalah 1 jam yang berangkat lebih dahulu. Kecepatannya di sini adalah kecepatannya Rois, yaitu 55 km per jam dikali dengan 1 jam. Oke, bisa dipahami ya. Sehingga selisih jaraknya adalah 55 km yang sudah ditempuh. Artinya di sini Rois sudah menempuh jarak 55 km, baru si Farel mulai berangkat. Seperti itu. Sehingga kita bisa menentukan waktu berpapasannya, yaitu rumusnya adalah jarak dikurangi selisih jarak dibagi kecepatan 1 ditambah dengan kecepatan 2. Jaraknya di sini adalah jarak totalnya ya, 325 km. Dikurangi selisih jarak sudah ketemu 55. Dibagi kecepatan 1 adalah kecepatannya Rois yaitu 55 km ditambah dengan kecepatan 2 yaitu kecepatannya Farel 65 km per jam. Kita lanjutkan di sini 325 dikurangi dengan 55 adalah 270. Kemudian 55 ditambah dengan 65 adalah 120. 270 dibagi dengan 120. 2,25 jam. Nah, 2,25 jam ini kita jadikan ke dalam berapa jam 2 menit ya. 2 jam ditambah 0,25-nya kita kalikan dengan 60 menit. Nah, nanti akan ketemu berapa menit sisanya ini. Sehingga akan menjadi 2 jam. 0,25 kan 1/4 ya. 1/4 dikali 60 berarti 15 menit. 15 jam, 2 jam 15 menit. Nah, sehingga ditambahkan ke dalam waktu berangkat yang paling akhir, yaitu berangkatnya Farel. Pukul 08.30 ditambah dengan 2 jam lebih 15 sehingga mereka akan berpapasan pada pukul 10:45 menit. Pilihan jawaban yang E. Seperti itu. Cukup mudah ya karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, lanjut kita di soal berikutnya nomor 5. Kita mantapkan lagi kemampuan kita mengenai berpapasan dengan jarak atau dengan waktu berangkat yang berbeda. Jarak rumah Andi dan Budi adalah 301 km jaraknya. Andi berkendara dari rumahnya menuju rumah Budi pada pukul 10. Kecepatannya adalah 50 km per jam. Pada pukul 10.30, Budi berangkat ke rumah Andi. Kecepatannya 65 km per jam. Jika melalui jalan yang sama dan semua lancar, pada pukul berapakah mereka akan berpapasan? Oke. Kita cari dulu selisih jaraknya. Selisih jarak sama dengan kecepatan sama kali dengan waktu. Berarti kecepatan yang berangkat dahulu yaitu Andi. Ya, Andi berangkat pukul 10. Kecepatannya adalah 50 km per jam. Berarti kecepatannya adalah 50 km per jam. Waktunya di sini 10, kemudian si Budinya 10.30. Berarti waktunya adalah 30 menit. 30/60. 60 ini dari 1 jam ya. 30/60 kan setengah kali 50 atau setengahnya 50 gitu aja. Berarti 25 km. Nah, kita tentukan waktu berpapasannya. WP sama dengan rumusnya adalah jarak dikurangi selisih jarak dibagi K1 ditambah K2. Tentunya sudah mudah ini ya bagi teman-teman semuanya. Jarak totalnya adalah 301. Kita masukkan 301. Selisih jaraknya sudah ketemu 25.
Kecepatan 1 adalah kecepatannya Andi, yaitu 50 km per jam. Ditambah dengan kecepatan 2-nya adalah kecepatan si Budinya, yaitu 65 km per jam. Kita lanjutkan, 301 dikurangi dengan 25, 276. 50 ditambah dengan 65, 115. Kita bagi, di sini adalah 2,4 jam. Nah, 2,4 jam kita jadikan di sini 2 jam plus 0,4-nya ini kita kalikan dengan 60 menit. Sehingga 2 jamnya tetap 2 jam ditambah 0,4 kali 60 berarti sama dengan 4 kali 6 ya, ada 0 di sini, ada 0 di belakang, sama-sama habis, berarti menjadi 24 menit. 2 jam lebih 24 menit dari waktu Budi berangkat, karena yang terakhir berangkat adalah Budi, yaitu pukul 10 lebih 30, berarti 10 lebih 30 ditambah dengan 2 jam 24, sehingga mereka akan berpapasan pukul 12 lebih 54 menit. Pilihan jawaban yang D. Seperti itu, cukup mudah ya, karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, di sini tentang video berpapasan dengan waktu berangkat yang berbeda. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe. Silakan dibagikan video ini kepada orang lain. Semoga video dari klub matematika ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kita akan membahas mengenai materi selanjutnya. Tunggu saja kita di setiap hari pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, WIB ya, 16 atau jam 4 sore. Langsung di klub matematika. Jika sudah subscribe, langsung akan muncul notifikasinya. Terima kasih.